Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai pada tahapan terakhir pada pembuatan laporan keuangan, yaitu untuk post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan itu sendiri itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampailah kita pada materi terakhir, yaitu dalam proses pembuatan laporan keuangan, di mana untuk proses laporan keuangan tahapan terakhir ini adalah kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan atau biasa disebut dengan post closing trial balance ini. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan itu sendiri itu adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan itu untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar itu benar-benar seimbang atau biasa disebut dengan balance. Nah, pencatatan neraca saldo setelah penutupan ini penting dilakukan sebelum melakukan pencatatan di tahap selanjutnya. Nah, untuk pengisian neraca saldo setelah penutupan itu sendiri itu hanya berisi akun-akun kode harta, akun hutang, dan akun modal. Nah, karena untuk akun pendapatan atau akun kode 4-9 itu sudah kita tutup atau akunnya sudah ditutup di jurnal penutup pada pertemuan kemarin. Nah, artinya setelah adanya penutupan saldo-saldo akun kode 4 sampai kode 9, berarti untuk saldo kode 4 sampai 9 itu sudah kosong, sehingga tersisalah saldo untuk kode akun sampai kode akun 1 sampai dengan kode 3, atau biasa itu kode 1 itu adalah untuk kode harta, kode 2 itu adalah untuk kode hutang, dan kode 3 itu untuk kode modal. Ya, langsung saja di sini untuk cara pengisiannya kalian bisa lihat di buku besar yang kalian buat. Tetapi sebelum kalian pindahkan saldonya, maka di sini perlu saya ingatkan bahwa pastikan untuk hasil dari jurnal umum, kemudian jurnal penyesuaian, dan terakhir adalah jurnal penutup. Itu pastikan dulu bahwa akun-akun atau saldo-saldo yang muncul dari jurnal-jurnal itu semua sudah kalian input di buku besar ini, sehingga nanti untuk perhitungan saldo akhirnya yang akan kita posting ke neraca saldo setelah penutupan itu benar-benar itu sudah saldo setelah adanya jurnal umum, setelah adanya jurnal penyesuaian, dan setelah adanya jurnal penutup. Oke, langsung saja kita coba untuk ambil satu-satu. Sekarang untuk cash in bank, ya, untuk cash in bank ini berarti kita cari untuk kode 1, mulai di urutan nomor 1. Dari cash in bank saldonya adalah 205.840. Kalian tinggal pindahkan saja. Perhatikan di sini untuk debit kreditnya, diperhatikan di sini untuk cash in bank saldonya adalah saldo debit. Nah, karena saldo debit maka kalian masukkan di kolom debit di neraca saldo setelah penutupan ini. Ya, seperti ini. Lalu kemudian untuk yang kode 1/1200 petty cash ini ada saldo debit 6.750.000. Karena saldo debit kalian masukkan di kolom debit seperti ini. Terus kalian input semua saldo-saldo ini yang ada di buku besar, ya. Ingat, hanya kode akun 1 sampai kode 3, kecuali kode 3 itu adalah pengambilan preview, karena pengambilan preview kemarin sudah kita tutup di jurnal penutup ini. Oke, seperti itu ya. Kalian masukkan semua saldo-saldonya. Jika di sini buku besarnya saldonya kredit, kalian masukkan kredit. Kalau di debit, kalian masukkan debit. Seperti itu terus kalian lakukan seperti itu. Kan receivable ada di kolom debit 709 juta seperti ini. Kemudian di sini ada allowance for debt full debt, ada saldo kredit, ya, ingat di kredit ini 35 juta sekian itu, berarti kalian masukkan di kolom kredit, dan seterusnya kalian masukkan sampai dengan modal.
Sehingga jika sudah selesai kalian masukkan, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kalian jumlah kolom debit dan kreditnya. Pastikan untuk jumlah debit dan kredit itu seimbang atau sama jumlahnya, untuk memastikan bahwa yang kalian input itu sudah. Oke, saya rasa hanya ini ya untuk proses pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Sangat simpel dan gampang. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.